Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam Daulah Mughal. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada kali ini kakak akan menjelaskan tentang peradaban Islam Daulah Mughal. Nah, peta konsepnya itu yang pertama adalah kita akan membahas tentang latar belakang dari berdirinya Daulah Mughal. Kemudian yang kedua ada raja-raja yang memerintah pada masa Daulah Mughal. Kemudian yang ketiga ada kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal. Dan yang keempat ada kemunduran Daulah Mughal dan juga peninggalannya. Oke, sambil kakak menjelaskan video ini, silakan kalian lihat PPT-nya yang sudah kakak share di Telegram. Jadi yang pertama, ini kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Mughal. Nah, jadi proses berdirinya dari Daulah Mughal, jadi Daulah Mughal itu sebenarnya bukan asli keturunan India, akan tetapi pendirinya dari Daulah Mughal itu adalah keturunan dari bangsa Mongol. Karena apa? Nama dari Mughal itu sendiri jika diartikan dalam bahasa Arya itu berasal dari kata Mongol. Nah, Kesultanan Delhi atau Mughal itu merupakan cikal bakal dari kerajaan Mughal yang bercorak Islam yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh Zainuddin Muhammad Babur. Jadi dinasti Mughal ini juga disebut sebagai Kesultanan Delhi gitu. Nah, Babur ini siapa? Babur itu adalah cucu dari Timur Leng yang ayahnya itu bernama Umar Mirza. Umar Mirza itu adalah seorang pemimpin atau penguasa di daerah Fergana. Nah, Babur itu memiliki ambisi yang sangat kuat ingin menaklukkan Samarkand. Awalnya dia mengalami kekalahan, akan tetapi kemudian setelah mendapat bantuan atau dibantu oleh Raja Syafawi yakni Ismail I, dia dapat menguasai Samarkand. Nah, pada tahun 1504 Babur dapat menduduki Afghanistan setelah mendapatkan Samarkand. Kemudian dia bisa menduduki Kabul atau Afghanistan. Kemudian dia meneruskan ekspansinya ke Delhi. Nah, di Delhi ini ada seorang pemimpin yang namanya itu Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi ini adalah bukan sultan sih, penguasa di daerah Delhi. Jadi ketika Babur datang ingin menguasai Delhi, pada masanya Ibrahim Lodi itu terjadi masa transisi atau peralihan. Pemerintahannya itu mengalami sedikit kemunduran, sehingga hal itu dijadikan kesempatan oleh Babur untuk mendirikan atau menghabisi pemerintahannya Ibrahim Lodi, kemudian mendirikan dinasti Mughal. Nah, ketika tahun 1525 itu terjadi peperangan dengan Ibrahim Lodi, biasa atau disebut juga dengan pertempuran Panipat. Karena terjadinya itu di daerah Panipat. Akhirnya Ibrahim Lodi itu bisa dikalahkan oleh Babur pada tahun 1525, dan 1526 itu berdirilah kerajaan Daulah Mughal. Nah, kemudian faktor dari berdirinya kerajaan Mughal itu yang pertama adalah ambisi dan karakter Babur yang sangat kuat sebagai pewaris keperkasaan ras Mongol. Jadi orang-orang Mongol itu memiliki sifat yang kuat dan juga keras gitu, sehingga teguh sekali pendirian mereka gitu. Kemudian yang kedua, sebagai jawaban atas krisis yang melanda India. Kemudian ada raja-raja Mughal. Nah, jadi dinasti Mughal atau kerajaan Mughal itu berdiri sekitar lebih dari 300 tahun, yakni 328 tahun dengan 17 raja. Jadi yang pertama itu dipimpin oleh Zainuddin Muhammad Babur, kemudian yang kedua ada Humayun, ketiga ada Akbar, Jalaluddin Akbar, kemudian keempat Jahangir, kelima Shah Jahan, dan yang terakhir ada Bahadur II. Adapun kebijakan dari para raja dinasti Mughal, yang pertama ada Babur. Kebijakan dari Zainuddin Muhammad Babur itu adalah dia sebagai seorang raja pertama sekaligus pendiri dari dinasti Mughal memiliki kebijakan yakni memperkuat
pemerintahannya. Kenapa? Karena pada awal-awal masa pemerintahan itu masih banyak sekali terjadi pemberontakan dan pertempuran, sehingga dia memiliki kebijakan untuk memperkuat militer dan juga memperkokoh fondasi pemerintahannya. Pada masanya itu terjadi banyak sekali pemberontakan. Salah satunya itu adalah pemberontakan dari orang-orang Hindu dan juga munculnya pemberontakan dari dinasti Lodi yang pada awalnya dulu dikalahkan oleh Babur. Kemudian kebijakan dari Humayun. Humayun adalah putra dari Babur. Pada masanya merupakan konsolidasi kekuatan periode pertama. Nah, pada tahun 1450 dia mengalami kekalahan dan dibantu penguasa Safawi Tahmas. Jadi pada masanya Humayun itu dia pernah diserang atau pernah kalah oleh seorang penguasa. Kemudian dia mengasingkan diri sampai ke Persia sampai 14 tahun mengasingkan di sana dan menyusun kekuatan di sana. Akhirnya dia bisa mendapatkan pemerintahannya kembali. Selang berapa tahun kemudian dia meninggal. Kemudian ada raja yang selanjutnya yakni Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah, pada masanya Akbar ini, dinasti Mughal mengalami kejayaan. Ketika memerintah, Akbar itu masih berumur 14 tahun. Kemudian dibantu oleh Bairam Khan. Nah, pada masanya Akbar ini ada pemberontakan Himu atau Panipat II. Selain itu, pada masanya Akbar juga dia itu melakukan ekspansi dan juga mencetuskan politik sulhu atau politik toleransi universal untuk mempersatukan orang-orang atau untuk mempersatukan seluruh umat yang ada di India. Itu salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Akbar. Kemudian ada Jehangir. Kebijakan dari Jehangir itu pada masanya militer sangat kuat dan ia berhasil menundukkan Benggala, Mewar, dan Kangra. Kemudian ada Shah Jahan. Shah Jahan pada masanya itu banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Raja Jujhar Singh Bundela, Khan Jahan, dan para pemukim Portugis. Jadi pada masanya Shah Jahan itu banyak dilakukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Kemudian juga ada Aurangzeb. Nah, pada masanya Aurangzeb ini merupakan masa pengembalian kedaulatan umat Islam atau konsolidasi dua, karena entitas Muslim nyaris hancur karena perang saudara. Kemudian ada masanya Bahadur Shah. Pada masanya Bahadur Shah itu pemerintah mulai melemah, terjadi perebutan antar putra mahkota begitu. Kemudian ada Jehandar. Pada masanya Jehandar itu mulai atau ada masuknya pengaruh dari East India Company. Kemudian ada Bahadur II, raja terakhir Daulah Mughal yang menentang isi perjanjian dengan Inggris. Tapi hal itu tidak bisa menghilangkan pengaruh Inggris di India dan akhirnya gagallah Sultan Bahadur itu dan runtuhlah dinasti Mughal. Kemudian ada kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal. Jadi kemajuan peradaban Islam pada masa Mughal itu yang pertama dalam bidang politik dan militer, seperti adanya politik sul-e-kul atau toleransi universal. Nah, kemudian produknya itu adalah din ilahi. Di bidang militer ada mansabhadari. Kemudian juga pemerintahannya itu dibagi dalam wilayah yang terbagi dalam distrik-distrik. Setiap distrik itu dipimpin oleh seorang kepala yang dinamakan dengan sipah salah atau komandan kepala. Kemudian yang kedua ada bidang ekonomi. Dalam bidang perekonomian, kerajaan Mughal itu bertumpu pada agraris. Seperti apa hasil pertaniannya? Hasil pertaniannya itu seperti biji-bijian, padi, kacang, tebu, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam hal kerajinan itu ada tenun, kain tipis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga
itu ada bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan itu Raja Aurangzeb memberikan sejumlah uang untuk membangun sarana pendidikan. Istana Mughal menjadi pusat kebudayaan dan tiap masjid itu memiliki lembaga tingkat dasar. Pada saat itu juga didirikan perguruan tinggi. Kemudian bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan itu ada konsep yang namanya din ilahi atau upaya mempersatukan umat beragama di India. Kemudian juga dalam bidang keagamaan itu adanya risalah hukum Islam dan adanya aliran Sunni dan Syiah. Kemudian dalam bidang seni, arsitektur dan budaya ada karya Padmavat, karyanya Malik Muhammad Jayazi. Kemudian juga ada Taj Mahal sebagai peninggalan dari kerajaan Mughal yang merupakan sebuah makam yang didirikan oleh salah satu sultan dari Mughal untuk mendiang istrinya yang sudah meninggal. Kemudian ada Masjid Raya Delhi dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada kemunduran Daulah Mughal dan peninggalannya. Adapun faktor kemunduran dari Daulah Mughal itu yang pertama adalah terjadinya stagnasi militer. Jadi militernya Daulah Mughal itu mengalami stagnasi atau tidak bisa berkembang. Jadi militernya hanya bisa pada taraf yang seperti itu, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Kemudian yang kedua ada kemerosotan moral dan hidup mewah. Kemudian yang ketiga ada konflik antar agama yang sukar diatasi. Kemudian yang keempat ada pemimpin yang lemah. Adapun peninggalan dari dinasti Mughal yang pertama ada Taj Mahal, kemudian ada Istana Fatpur Sikri, kemudian ada Menara Kutub Minar, dan yang terakhir ada Masjid Jami Quwatul Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.